Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis, yaitu tentang momen studio foto. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Dwi Yuda Alfiana, NIM 2019-11031. Yang kedua, Manis Karisma Putri Vidianti, NIM 2019-11-193. Yang ketiga, Novita Ayu Saskia Kurniati, NIM 2019-11-348. Yang keempat, Dania Putri Fernanditia, NIM 2019-11-451. Yang kelima, Yunita Indantika, NIM 2019-11-598. Gambaran umum rencana usaha. Teknologi fotografi semakin hari semakin maju dan berkembang pesat untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terhadap foto yang berkualitas. Hal ini dapat terlihat dari kualitas gambar yang diperoleh dari hasil cetak foto tersebut. Teknologi fotografi yang didukung dengan fasilitas yang memadai sering dikenal dengan studio fotografi digital. Salah satu studio foto yang akan kami angkat di sini yaitu studio foto Momen Foto Studio. Studio foto ini terletak di Jalan Sudiono, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Usaha studio foto ini dapat membantu masyarakat dalam kebutuhan fotografi mereka, juga merupakan lain usaha yang mampu menyerap beberapa tenaga kerja. Beberapa kalangan masyarakat itu sangat suka untuk memberikan momen yang menurut mereka itu sangat penting dan berkesan. Terus usaha studio foto ini juga menyediakan beberapa macam paket. Namun perlu diketahui juga untuk kondisi yang sekarang ini, studio foto ini tuh menjadi lumayan sepi dikarenakan munculnya wabah COVID-19 ini. Studio foto ini hanya melayani agenda berfoto saja. Namun untuk itu kami akan membuat inovasi yang baru dengan suasana gedung yang mewah yang dapat dinikmati untuk sehari-hari. Kami akan meluncurkan sebuah tempat untuk bersantai, untuk bersantai ria, mengobrol sambil menunggu giliran untuk berfoto juga. Tempat tersebut juga akan menyediakan makanan kecil, minuman, memory card, flash disk, dan lain. Aspek pemasaran. Dalam menjalankan sebuah usaha, strategi pemasaran sangat diperlukan untuk mengenalkan produk atau jasa yang dijual kepada masyarakat. Untuk itu, Momen Foto Studio ini menggunakan strategi pemasaran 7P yang terdiri dari produk, price, promotion, placement, people, proses, dan physical evidence. 1. Produk. Produk yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dijual dalam bisnis atau perusahaan, baik barang maupun jasa yang memiliki nilai guna serta yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Kunci keberhasilan pemasaran produk ini adalah barang dan jasa tersebut haruslah menjawab kebutuhan konsumen. 2. Price atau harga. Price atau harga merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang dijual. Harga sudah menjadi aspek yang tidak kalah penting. Maka penentuannya perlu mempertimbangkan pertimbangan yang matang. 3. Place atau tempat. Tempat ini maksudnya adalah lokasi untuk melakukan proses jual beli produk baik barang maupun jasa. Konsep ini sangat penting, terutama bagi usaha konvensional. Perusahaan dengan bisnis konvensional harus paham betul di mana lokasi yang strategis, setidaknya yang mudah dikunjungi oleh konsumen. 4. Promotion atau promosi. Tujuan utama dari promosi adalah supaya konsumen lebih mengenal serta tertarik untuk mencoba membeli produk atau jasa yang diberikan. 5. Proses.
Aspek proses merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas, mulai dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivitas, mekanisme, serta hal-hal rutin lainnya. 6. People atau orang. People atau aspek orang yang dimaksud di sini tentu bukan hanya konsumen saja, namun seluruh sumber daya manusia yang terlibat. Selanjutnya di sini ada aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini sendiri tentunya akan memberikan dampak bagi pelaku usaha dan lingkungan sekitar usaha itu sendiri. Nah, dampaknya yaitu yang pertama dapat meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana dengan dibukanya suatu usaha studio foto, yaitu Momen Foto Studio. Nah, yang ketiga, pengembangan wilayah dengan membuka isolasi wilayah dan cakrawala bagi penduduk dan meningkatkan pemerataan pembangunan. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Nah, di sini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama ada lingkungan sosial budaya. Nah, di sini dengan dibangunnya Momen Foto Studio dapat menarik tenaga kerja sehingga menimbulkan keramaian. Kedua, ada lingkungan industri. Di sini akan menampilkan inovasi baru, yaitu dengan menambahkan sebuah tempat untuk mengobrol atau santai sambil menunggu antrian untuk berfoto, dan kemudian ditambahkan dengan ruang make up ataupun ganti baju. Selanjutnya ada lingkungan teknologi. Nah, di sini Momen Foto Studio memanfaatkan teknologi digital sebagai media promosi agar menarik calon pelanggan untuk menggunakan jasanya tersebut. Lingkungan ekologi. Nah, lingkungan ekologinya di sini agar kertas foto tidak terbuang sia-sia, Momen Foto Studio mengumpulkannya terlebih dahulu kemudian dijual kembali. Nah, dari pendapatan itu akan menambah tabungan kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manis Karima Putri Vidianti, NIM 2019-11193. Di sini saya akan menyampaikan tentang metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang pertama yaitu ada alat dan bahan. Untuk peralatan yang digunakan yaitu yang pertama kertas foto, yang kedua kamera, yang ketiga tripod, yang keempat background, yang kelima frame, yang keenam properti untuk foto. Peralatan yang mendukung lainnya yaitu ada hiasan ruangan, tinta, lampu studio, ring light, PC, dan juga lainnya. Yang kedua yaitu tata letak. Layout merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk, penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi operasi. Layout dirancang berkenaan dengan proses dan lokasi sehingga tercapainya efisiensi operasi. Tata letak itu yang pertama ada persiapan usaha. Studio foto ini di Jalan Swediono, Desa Sukoharjo, Kecamatan Magerejo, Kabupaten Pati. Persiapan lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat produksi, penyediaan peralatan serta bahan dan peralatan yang diperlukan. Yang kedua, ada proses produksi. Dalam proses produksi dilakukan pendesain ruang studio sesuai dengan konsep ruang make up atau ruang ganti baju. Yang selanjutnya yaitu promosi produk. Promosi produk dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama metode cetak dengan menggunakan brosur dan pamflet. Yang kedua dengan media sosial. Promosi dapat dimanfaatkan dengan media seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Yang selanjutnya pelaksanaan pemasaran. Rumah produksi ini merupakan lokasi utama dari studio foto. Semua kegiatan yang berkaitan dengan usaha ini dilakukan di tempat tersebut. Mulai dari memfoto, memproses, mencetak foto, maupun dengan ruang make up atau ruang ganti kostum dan pakaian. Untuk di depan rumah produksi ini akan kami bangun
sebuah tempat santai yang nantinya dapat digunakan untuk para pelanggan atau klien. Yang kelima yaitu pengamatan dan evaluasi pemasaran. Evaluasi ini dilakukan untuk mencari kelebihan dan kelemahan metode pemasaran yang dipakai serta mengetahui apakah pemasaran produk ini mengalami kemajuan atau kemunduran. Yang selanjutnya, penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu usaha. Perusahaan akan dapat mengetahui kondisi keuangan yang terjadi pada bisnisnya. Oleh karena itu, laporan keuangan ini akan dibukukan dalam setiap minggunya atau setiap bulannya. Yang selanjutnya, pelaksanaan keberlangsungan usaha studio foto. Usaha ini akan tetap berlanjut meski pada era pandemi COVID-19 belum berakhir. Namun dalam rangka keberlanjutan usaha foto ini akan selalu dihadirkan konsep-konsep yang baru, elegan di dalam studio foto yang bernama Momen Foto Studio, dan akan menampilkan juga tempat santai, nyaman, dan juga bersih sehingga memungkinkan keberlanjutan usaha ini. Yang selanjutnya, pemilihan dan perencanaan produk jasa. Yang pertama ada aspek yang mendorong terciptanya ide usaha. Yang kedua, pembuatan desain produk awal. Yang ketiga, implementasi. Yang selanjutnya, rencana kualitas. Rencana kualitas ada yang pertama, produk ini berupa produk jasa. Karena yang kedua yaitu pemilihan teknologi. Yang ketiga, rencana kapasitas teknologi. Yang keempat, perencanaan tata letak. Yang kelima, desain fasilitas jasa. Yang keenam, perencanaan jumlah produksi. Dan tiga, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen. Dalam aspek manajemen SDM, bisnis studio foto ini diperlukan 5 karyawan. Yang pertama, 1 karyawan di bagian accounting yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Yang kedua yaitu 1 karyawan di bagian admin. Yang ketiga yaitu 2 karyawan sebagai fotografer. Yang keempat, 1 karyawan sebagai editor yang tentunya sudah berpengalaman dalam bidang editing. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek yuridis atau bisa juga disebut dengan aspek hukum. Dalam aspek hukum ini pastinya terdapat perjanjian jasa fotografi antara fotografer dengan kliennya. Biasanya fotografer ini sudah menyiapkan dan telah menjadi standar bagi sang fotografer tersebut mengenai apa saja yang harus diatur dalam sebuah perjanjian antara fotografer dengan kliennya. Sebagai pihak, sekurang-kurangnya dapat saya jelaskan berikut ini. Nomor 1, ada pencantuman nama dan alamat fotografer dan klien. Dan yang kedua ini ada tanggal waktu syuting dan lokasi pemotretan. Dan yang ketiga, ada jasa fotografi yang sudah disediakan oleh fotografer mengenai apa saja yang akan diterima oleh klien. Misalnya ada rincian biaya jasa pemotretan dan produksi termasuk jadwal pembayaran atau pelunasan. Dan yang keempat ini ada izin dan biaya lokasi pemotretan. Yang dimaksud dengan izin biaya lokasi pemotretan, misalnya jika klien ingin meminta atau request pemotretan atau mengabadikan momennya di luar area studio foto. Misalnya juga bisa di taman, bisa juga di tempat wisata atau tempat kafe lah. Dan yang kelima ini ada aturan hasil foto yang akan dipergunakan untuk keperluan komersial.
Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. Aspek keuangan ini mencakup biaya modal yang dikeluarkan, biaya operasional, dan penentuan harga. Kita lihat pada tabel yang pertama, yaitu modal. Di sini modal yang dikeluarkan untuk mendirikan sebuah usaha studio foto sebesar Rp263.300.000. Modal ini didapat dari modal sendiri atau dari tabungan si pemilik usaha studio foto. Dan usaha studio foto ini juga mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp13.100.000. Biaya operasional ini terdiri dari gaji karyawan, biaya listrik, perawatan alat, dan biaya lain-lain. Selanjutnya ada penentuan harga. Dalam penentuan harga ini sangat penting untuk kita ketahui karena agar klien tahu berapa biaya yang akan dikeluarkan apabila ingin berfoto di momen foto studio. Saya akan jelaskan pada tabel yang pertama, bagian atas ada paket promo dan ada premiumnya juga, misalnya paket family atau paket keluarga. Kalau promo itu sebesar Rp250.000, premiumnya sebesar Rp450.000. Selanjutnya bisa dilihat ya teman-teman. Nah, untuk tabel yang kedua bagian bawah tersebut ada paket wedding. Paket wedding ini ada beberapa macam paket, yaitu bronze-nya Rp2.500.000, silver Rp3.500.000, gold Rp4.500.000, dan platinum sebesar 6 juta sekian. Lanjut di sebelahnya ada tabel paket couple atau pre-wedding. Paket ini terdiri dari bronze, silver, gold, dan ada juga paket promo serta premiumnya. Untuk harganya bisa dilihat ya teman-teman. Nah, itu adalah penjelasan dari aspek keuangan. Dan ada juga aspek lainnya seperti aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan metode pelaksanaan serta gambaran umum rencana usaha studio foto sudah dijelaskan oleh teman-teman saya dari kelompok 3. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.